Setelah Ummul Mukminin Khadijah wafat, Rasulullah menikahi seorang perempuan yang telah berusia lanjut. Dialah Saudah binti Zam'ah. Ibunya adalah Asyamus binti Qais bin Amir. Beliau adalah istri kedua Nabi Muhammad dan termasuk orang yang pertama-tama menyambut dakwah Islam yang dibawa Nabi. Tentu ini keutamaannya sangat besar. Ummul Mukminin Saudah dilahirkan di Mekah dari keluarga keturunan Quraisy. Sebelum menikah dengan Rasulullah, suaminya adalah sepupu jauh Rasulullah, namanya Sukron bin Amir bin Abdus Syams radhiyallahu anhu. Dari pernikahan pertamanya, Sayyidah Saudah memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahannya ini, namanya Abdullah. Ia bersama suaminya dan saudaranya Malik bin Zam'ah turut hijrah ke Habasyah. Sekembalinya dari Habasyah ke Mekah, Sukron wafat. Setelah sang suami wafat, Saudah hidup seorang diri di tengah keluarga suaminya yang masih musyrik. Sementara itu, wafatnya Khadijah radhiyallahu anha menyisakan kesedihan yang mendalam di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih wafat Khadijah hampir bersamaan dengan wafatnya sang paman Abu Thalib. Dalam campur aduk suasana kesepian dan kesedihan, para sahabat merasa sedih dan peduli dengan apa yang menimpa Nabi. Mereka mengirim Khawlah bin Hakim As-Salimah radhiyallahu anha, istri dari Utsman bin Mad'un, untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khawlah datang untuk memotivasi Nabi agar mau menikah lagi. Khawlah radhiyallahu anha datang dan berkata kepada Nabi, "Hai Rasulullah, tidakkah Anda ingin menikah?" "Dengan siapa?" balas Rasulullah. "Kalau Anda mau, dengan seorang gadis, atau bisa juga dengan seorang janda," jawab Khawlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Kalau dengan gadis, siapa? Dan kalau janda, siapa?" Khawlah menjawab, "Kalau gadis, dia adalah putri dari makhluk Allah yang paling Anda cintai, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Kalau janda, Saudah binti Zam'ah. Ia telah beriman pada Anda dan mengikuti Anda." Rasulullah terbayang kepada Saudah saat Saudah meninggalkan bumi yang subur, tatkala ia mendapat kesempurnaan dan kemewahan hidup serta merasakan ketenangan di atas bumi itu. Tetapi kemudian ia pergi menuju negeri asing dan di tengah orang-orang yang ia tidak kenal dan mereka tidak pula mengenalnya. Bahasa mereka bukan bahasa Arab, agama mereka bukan agama Islam. Bahkan sebelum kembali dari pengasingan dan menginjak bumi Mekah, suami Saudah meninggalkan dirinya untuk selamanya. Rasulullah sangat terkesan dengan perjuangan Saudah, muhajirin yang menjadi janda itu. Oleh karena itu, begitu Khawlah binti Hakim menyebut nama Saudah, Rasulullah segera mengulurkan tangannya yang pengasih untuk menjadi sandaran bagi Saudah pada masa tuanya, serta meringankan kerasnya kehidupan yang ia rasakan. Rasulullah bersabda kepada Khawlah, "Pergilah dan bicaralah kepada Saudah." Ummul Mukminin Saudah menjadi istri pertama Nabi setelah wafatnya Khadijah. Ada yang menyebutkan saat itu usianya sudah menginjak 55 tahun, sementara Rasulullah sendiri baru berusia 50 tahun. Saat orang-orang Mekah mendengar kabar pernikahan ini, mereka keheranan karena Saudah bukanlah perempuan yang cantik dan berkedudukan, dan bukanlah wanita yang dapat diajak bersenang-senang karena sudah tua. Mereka yakin hal itu dilakukan Muhammad bin Abdullah untuk menyantuninya, membantunya, dan menjaga keislamannya, terutama setelah suaminya wafat sepulangnya dari Habasyah. Mereka yakin pernikahan ini adalah bertujuan sosial. Dengan demikian, pernikahan Rasulullah dengan Saudah adalah sanggahan kepada mereka yang menuduh Rasulullah dengan tuduhan keji. Seandainya benar apa yang mereka katakan, tentunya beliau akan memilih gadis muda setelah ditinggal istrinya. Sejak awal, Saudah mengetahui bahwa Rasulullah yang menikahinya karena merasa kasihan. Karena itu, Saudah juga tahu bahwa dirinya atau siapa saja tidak akan bisa menggantikan Khadijah di hati Rasulullah. Pernikahannya itu tiada lain hanyalah kebajikan, kasih sayang, dan pelipur lara dari Nabi pembawa rahmat. Namun, itu semua tidak ia hiraukan karena Rasulullah mengangkatnya dalam kedudukan tinggi itu dan menjadikannya sebagai Ummul Mukminin. Semua itu sudah cukup baginya. Saudah merupakan perempuan yang dikenal mempunyai kemampuan humor tinggi. Dengan kemampuannya tersebut, ia mampu membuat Rasulullah gembira dan bahagia. Dia selalu berbicara hal-hal lucu. Sebagai istri Rasulullah, Saudah tercatat sebagai istri yang selalu membuat suaminya senang. Dia adalah perempuan yang bermartabat dan sangat baik kepada Nabi. Dia selalu berusaha keras membuat suaminya tersenyum. Demikianlah Saudah mampu tinggal dalam keluarga Nabi dan melayani putri-putri Rasulullah. Ia mampu menciptakan kegembiraan dan kebahagiaan di dalam hati Nabi dengan keriangan dan kejenakaannya.
Rasulullah tidak menikahi perempuan lain sampai 3 tahun setelah pernikahannya dengan Saudah radhiyallahu anha, yakni sampai Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah memiliki banyak karakter mulia. Ia merupakan seorang wanita yang mudah memberi dan bersedekah, di samping rajin sholat dan puasa. Umar bin Khattab pernah memberinya sebuah wadah yang dipenuhi dirham. Kemudian Sayyidah Saudah membagi-bagikan uang itu kepada orang-orang miskin. Saudah radhiyallahu anha meriwayatkan sekitar 5 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat turut meriwayatkan darinya seperti Abdullah bin Abbas, Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zarah al-Ansari. Abu Daud dan Nasa'i juga menggunakan periwayatan darinya. Bukhari turut meriwayatkan 2 hadis darinya. Saudah sangat mencintai Aisyah. Ia bahkan ikut merawat perempuan itu. Kebaikan Saudah membuat kagum Aisyah. Ia pernah berkata, "Tiada seorang pun yang lebih aku kagumi tentang perilakunya selain Saudah binti Zam'ah yang sungguh hebat." Ketika Saudah sudah tua, ia serahkan jatah menginap Rasulullah di rumahnya untuk Aisyah. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku berikan hari giliranku bersamamu untuk Aisyah." Sehingga Rasulullah memberikan jatah 2 hari untuk Aisyah, hari gilirannya dan harinya Saudah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syekhani dan Nasa'i, diceritakan Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang paling cepat menyusulmu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Istri yang akan menyusulnya ialah yang paling panjang tangannya di antara mereka." Para istri kemudian mengambil tongkat untuk mengukur tangan mereka. Saudahlah yang terpanjang tangannya di antara mereka. Namun maksud dari Rasulullah tak sekedar menunjuk panjang tangan Saudah secara fisik, namun juga perilaku Saudah yang gemar bersedekah. Betul saja, Saudah adalah istri Nabi yang paling awal wafatnya dibandingkan istrinya yang lain. Ia wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Ketika mendengar Saudah meninggal dunia, Ibnu Abbas bersujud. Rasulullah SAW berkata, "Bila kau melihat suatu ayat, maka bersujudlah kalian, dan ayat yang paling agung daripada emas adalah para istri Nabi SAW." Kata Ibnu Abbas. Semoga rahmat Allah senantiasa menyertai Sayyidah Saudah radhiyallahu anha, dan semoga Allah memberinya tempat yang layak di sisinya. Amin.